Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di program Tom, Talk of Many, Talk Alkitab masa kini. Dan kita tahu nih bahwa banyak orang-orang di luar sana yang mencerminkan tokoh-tokoh Alkitab yang masa kini gitu kan. Dan ada salah satu orang yang menurutku, menurut tim gitu kan, mencerminkan salah satu tokoh, yaitu Abraham lagi. Kalau dahulu minggu lalu kan ada tokoh Abraham juga dari Ibu Suji, dan kali ini ada Ibu Dinar, ada Mbak Dinar yang aku pengen mengkaitkannya sama Abraham yang memberikan memberikan anaknya untuk Tuhan. Ya kan, Sobat BMTV sudah tahu ceritanya seperti apa, nggak perlu dijelasin lagi. Tapi kenapa konteksnya seperti itu, mungkin Mbak Dina nanti bisa cerita dari awal sampai akhir gitu ya, Alpha dan Omega. Oh enggak ya? Enggak, Omega ya. Kalau Mbak Dina kan kalian sudah kenal lah ya, sudah beberapa kali muncul di Berita Mujizat TV gitu kan. Dan kita sama-sama tahu bahwa Mbak Dinar itu adalah seorang perawat, ya kan. Dan ini kenapa hadir sore hari ini, malam hari ini untuk sharing sesuatu untuk Sobat BMTV. Mungkin diceritakan terlebih dahulu nih Mbak, bridging awalnya. Oke. Mbak Dinar itu kan seorang perawat, ya kan. Awal kenapa pengen jadi perawat tuh awalnya gimana gitu ceritanya? Oke, kalau cerita tentang itu, saya nggak tahu gimana ceritanya gitu. Di awal itu pokoknya saya tuh suka banget gitu jadi seorang perawat gitu. Karena saya melihat seorang perawat itu pakai cap, pakai baju putih gitu kan. Kayak dulu saya tuh sering sakit gitu kan, dan harus opnam di rumah sakit, dan itu sering. Dan ketika saya lihat perawat itu seseorang yang wah keren gitu kan, pakai seragam, pakai topi yang bentuk-bentuk itu gitu kan, lucu gitu kan. Akhirnya di waktu saya kecil itu, waktu itu eyang saya sering telepon, karena eyang saya di Jogja, saya di Solo. Eyang saya sering telepon dan selalu bilang, besok kalau besar jadi dokter, gini-gini gitu. Nah, tapi anehnya itu saya selalu bilang nggak mau jadi dokter, maunya jadi suster aja gitu. Dan waktu itu saya nggak tahu ya kalau memang di dunia sekarang itu memang dokter itu mungkin stratanya lebih tinggi gitu kan, daripada perawat gitu kan. Nah, tapi justru malah saya pengen jadi perawat gitu. Nah, terus eyang saya tuh bilang, oh ya udah nggak apa-apa jadi suster. Sampai ada akhirnya berjalannya waktu, saya kuliah, saya daftar. Waktu itu memang saya daftar dokter gitu kan, karena memang waktu itu mungkin saya memang sudah suka di kesehatan, tapi lingkungan saya waktu itu hampir setengah dari siswa di kelas itu ambil jadi dokter semua gitu. Mungkin saya terbawa itu, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya ambillah itu jadi dokter. Tapi singkat cerita saya tidak diterima, saya diterima di pilihan yang kedua waktu itu, dan pilihan itu memang jatuh ke perawat gitu. Nggak tahu kenapa ketika saya lihat di kesehatan apa yang bisa gitu kan, saya ambil. Saya memang nggak tahu hati saya ke sana kayak gitu. Ketika jadi perawat, saya kuliah, awalnya memang agak nggak mau gimana gitu ya, karena waktu itu bukan tentang perawatnya sih, karena saya harus pergi ke Jogja. Nah, sedangkan saya di Solo dengan teman-teman di Firehouse Kartasura waktu itu baru up-upnya gitu. Kita mau buka daerah yang baru, kayak lagi senang-senangnya gitu loh. Tapi saya harus pergi ke Jogja. Nah, waktu itu agak gimana gitu. Tuhan, kok gini ya? Saya mau jadi perawat tapi kok harus meninggalkan sesuatu yang saya suka nih gitu, yang sudah saya bangun dan lain sebagainya bersama dengan teman-teman. Tapi sampai pada akhirnya di hari kedua saya ospek waktu itu kan, kalau kuliah itu ada ospek gitu kan. Di situ ada satu orang dosen yang cerita tentang bagaimana dia hidup sebagai seorang perawat, khususnya di perawat paliatif waktu itu. Paliatif itu apa sih istilahnya, perawatan untuk orang-orang di kondisi yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Gitu. Jadi secara medis itu memang mungkin seperti tidak ada harapan kayak gitu untuk sembuh. Tapi kita bisa memaksimalkan. Jadi perawatan paliatif itu bisa, tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, walaupun seakan-akan secara manusia tidak ada harapan, tapi dari Tuhan itu ada harapan lah istilahnya kayak gitu. Dan kita membuat bagaimana perawat itu membuat bagaimana orang-orang yang punya sakit-sakit seperti ini itu mengerti bahwa semua ini karena Tuhan juga gitu loh. Jadi kamu tuh harus punya kualitas hidup yang lebih tinggi gitu, istilahnya seperti itu. Nah, dia cerita bagaimana mendampingi pasien sampai pada akhir hidupnya kayak gitu. Nah, spesialnya perawat ini gitu kan,
perawat itu adalah orang pertama yang melihat kelahiran. Oke. Ya, pertama kali saya pegang bayi dari keluar dari jalan lahirnya. Bukan itu, dokter ya? Bukan ya, karena mungkin beberapa kalau tanpa komplikasi orang itu lahiran nggak perlu pendampingan dari dokter kayak gitu. Jadi bisa lahir dengan bidan dan waktu itu ketika saya praktek pertama kalinya saya lihat gitu bayi lahir itu betapa bahagianya si ibu itu. Dan perawat itu juga adalah orang yang ada di samping pasien di mungkin nafas terakhirnya kayak gitu. Jadi itu kan sebuah profesi kalau kita bilang profesi yang luar biasa gitu ya. Ada di awal kelahiran bahkan di akhir kehidupan orang gitu. Bagi saya itu kenapa alasan kenapa perawat itu bagi saya terlalu indah ya, masih terlalu indah. Oke. Wow, ada lagi yang mau diceritakan, Mbak? Ya itu. Oke. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana pemaknaan Mbak Dinar mengenai seorang perawat, profesi perawat itu sedalam itu. Untuk beberapa orang, banyak orang mungkin memandang perawat ya, oke, itu sebuah pekerjaan di bidang kesehatan yang mungkin dapat gaji nantinya gitu kan, dan ya wes passion aku memang ada di kesehatan, oke, that's it gitu. Tapi ada satu sisi di mana sudut pandang Mbak Dinar itu melihat seorang perawat itu seorang perawat itu yaitu bisa mendampingi kelahiran dan mendampingi akhir kehidupan tadi, apa ya bahasanya tadi ya? Ya seperti itu ya. Akhir kehidupan, dan itu luar biasa sekali. Dan cerita yang selanjutnya Mbak Dinar. Mbak Dinar akhirnya bekerja di salah satu rumah sakit gitu kan. Saya lulus tahun 2018 waktu itu karena saya harus ambil profesi, jadi kuliahnya cukup lama gitu kan. Saya lulus, habis itu peraturan pemerintahnya berubah, ternyata bisa lebih singkat gitu. Baik, terima kasih pemerintah ya. Jadi saya harus kuliah cukup lama karena saya mengikuti peraturan pemerintah yang lalu gitu. Akhirnya saya lulus di 2018. Awalnya saya punya plan gitu kan. Dari saya punya plan, saya kuliah lagi gitu. Saya kerja di satu rumah sakit besar di Jakarta karena waktu itu satu-satunya rumah sakit kanker yang ada di Indonesia kan, yang terkenal baru itu ya di Jakarta. Itu yang teman-teman tahu pasti. Nah, saya tuh punya impian seperti itu. Jadi perawat kanker lah istilahnya. Itu. Nah, tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa gitu ya, Tuhan kembalikan saya lagi ke Solo. Tuhan kembalikan saya lagi ke Solo dan saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta sih di Solo. Sebenarnya saya nggak tahu ada rumah sakit itu. Ya, jadi saya cuma tahu dari status orang. Nah, ini menerima perawat spesifikasinya seperti ini, kok pas aja gitu. Akhirnya saya nggak pikir panjang, saya coba bikin lamaran dan saya ke sana. Bahkan saya ke rumah sakit itu aja pakai Google Maps. Karena saya nggak tahu. Dan ternyata itu dekat dengan sekolah saya dulu. Wow. Itu lebih parah sih. Ya. Dan saya lupa jalannya kemana. Akhirnya saya search dan ketika di sana lewati banyak proses cukup banyak gitu karena waktu itu katanya habis tes ini langsung diterima gitu. Maksudnya akan ada pengumuman, tapi saya harus melewati banyak proses istilahnya seleksi. Waktu itu harus ke beberapa tempat untuk tes. Habis itu saya sampai ke Semarang waktu itu juga untuk tes. Saya merasa aneh juga waktu itu kenapa. Tapi ternyata memang ketika saya mulai bekerja, saya temukan gitu kan apa yang selama ini saya bayangkan gitu menjadi seorang perawat. Nah, saya bagaimana saya ketemu pasien, dengerin cerita mereka yang pastinya selalu baru. Pasiennya mungkin juga baru-baru kayak gitu. Tapi saya melihat bagaimana mereka berproses, bukan cuma pasiennya yang diproses gitu, tapi satu keluarga itu juga mengalami proses gitu kan. Kalau saya melihat dari sisi pandang rohani gitu ya, bukan cuma si pasien aja yang mengalami proses, tapi seluruh keluarga itu juga akan terdampak dan bagaimana mereka itu terus berjuang gitu di tengah kesakitan mereka. Berjalannya waktu kok semakin nyenengke gitu ya, saya dapat coklat dari pasien. Sering lah saya itu ya, apalagi nggak tahu kenapa ya, pasien-pasien yang tua-tua yang minimal tuh 70 tahun ke atas gitu suka sama saya. Saya nggak tahu juga kenapa, katanya saya lucu. Salah sih sepertinya. Nah itu mereka tuh suka gitu loh, karena mungkin mereka suka didengar ya, dan mereka suka cerita ini itu yang kadang-kadang ceritanya diulang-ulang kayak gitu. Nah, saya semakin merasa wah
nyenengin banget nih gitu. Dan singkat cerita dengan saya bekerja di rumah sakit itu baru tahun pertama aja gitu kan, Tuhan sudah percayakan banyak hal gitu. Saya waktu itu singkat cerita di tanggal 17 Agustus 2019 waktu itu kan momen gitu ya. Saya itu nggak tahu kenapa ya, saya tuh orientasi harus diperpanjang. Oke. Dan di 17 Agustus itu adalah hari terakhir saya orientasi. Intinya itu bulan terakhir saya orientasi. Otomatis saya masih pakai baju orientasi. Saya selama sekolah itu nggak pernah pakai baju putih-putih seperti bayangan saya menjadi seorang perawat gitu. Nggak pernah pakai rok juga perawat itu. Nah, ketika saya bekerja, saya pertama kalinya pakai baju putih-putih dan saya suka banget gitu. Dan waktu itu dapat kesempatan. Coba kalau waktu itu orientasi saya nggak diperpanjang, mungkin saya di Agustus itu sudah nggak pakai lagi baju putih-putih. Tapi waktu itu pakai baju putih-putih, kita ketika bendera dinaikkan gitu kan, Tuhan seperti kayak Tuhan tuh ngomong dalam hati saya, aneh banget. Waktu Indonesia Raya dinyanyikan, kita hormat, saya biasanya ikut nyanyi, tapi waktu itu saya nggak bisa nyanyi gitu kan. Tiba-tiba air mata itu turun gitu kan, kayak Tuhan tuh ngomong sesuatu, kamu harus lakukan lebih dari hari ini. Wow. Dengan pakai ini mimpimu, iya kamu sudah dapat gitu kan. Kamu pakai baju putih ini, kamu berdiri menjadi seorang perawat, dan kamu lihat, waktu itu saya lihat bendera gitu kan, bendera Indonesia naik itu, dan Tuhan itu cuma bilang, kamu bisa lakukan lebih dari ini. Saya udah nggak bisa nahan gitu kan. Nah di situ eyang saya ternyata di hari itu juga meninggal gitu. Eyang saya kan seorang bidan, kehidupan dia ternyata seperti yang saya bayangkan gitu. Maksudnya ya itu, dia pergi dari satu rumah ke satu rumah yang lain untuk bilang bagaimana keluarga berencana itu, kayak gitu. Dia pergi-pergi ke kolong-kolong jembatan kayak gitu untuk bilang ke mereka bahwa 2 anak itu cukup gitu kan. Dan intinya kesehatan ibu dan anak kayak gitu, dia cerita kayak gitu. Dan ternyata saya nggak tahu selama perjalanan saya kuliah itu memang doa eyang saya, kenapa saya harus ada di Jogja. Secara kerohanian hidup saya dibentuk Tuhan di sana dengan keluarga yang ada di Jogja, dan ternyata hati saya juga dibentuk Tuhan lewat eyang saya gitu. Setiap hari dia cerita bagaimana kehidupan menjadi seorang tenaga kesehatan gitu kan. Mau jam 2 pagi ditelepon untuk bantu persalinan pun dia berangkat kayak gitu. Nah, ternyata hati itu gitu yang secara nggak sengaja Tuhan wariskan gitu loh. Tuhan eyang saya itu wariskan lewat cerita-ceritanya, sampai pada akhirnya di tanggal 17 itu Tuhan bilang, kamu bisa lakukan lebih dari hari ini. Eyang saya meninggal, saya seakan-akan seperti Tuhan kasih tongkat estafet itu buat saya gitu kan. Ayo nak, lanjutkan perjalanan gitu. Di liang lahat itu saya cuma bisa nangis gitu kan. Satu ayat di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, nanti teman-teman mungkin bisa baca. Kita itu udah banyak saksi nih, udah banyak saksi yang bagaikan awan yang melihat kita sedang berlari gitu di sebuah pertandingan yang memang diwajibkan buat kita. Nah, waktu itu sebuah konfirmasi, oke, ini waktunya saya berjalan. Saya nggak tahu berjalannya waktu 2019 akhir ya, kita teman-teman dari Kota Sehat Indonesia regroup gitu kan, pertama kalinya kita ada pemuritan di sana setelah kita nangkep pesan Tuhan untuk mengerjakan kesehatan itu dari tahun 2011. Ada pendahulu-pendahulu kita lah istilahnya yang membawa mimpi itu, melahirkan mimpi itu bersama, sampai pada akhirnya kita regroup untuk impian kita, kerinduan kita itu bukan cuma sampai di mimpi gitu. Ya sampai akhirnya 2019 ya, kalau nggak salah itu 2019 kita mulai regroup gitu kan. Dan mulai regroup itu mulailah Tuhan bukakan kok ya 2020 tiba-tiba COVID. COVID itu akhirnya ya mau nggak mau kesehatan yang ada di depan dong. Seperti sebuah tanda lagi dari Tuhan. Kamu bisa lakukan lebih dari ini gitu kan. Oke Tuhan, baik gitu. Apalagi nih gitu kan. Saya harus kerja kan. Kebetulan shift saya itu pagi terus gitu kan. Saya shift pagi, pulang dari shift kan di rumah sakit pun juga capek gitu karena harus ekstra gitu kan, harus ekstra tenaga. Saya pulang masih harus teman-teman yang sakit harus urusin ini, kadang harus bikin laporan apa yang
kita kerjakan kayak gitu. Belum lagi saya dapat tambahan ekstra untuk bikin-bikin, karena waktu itu memang semua jadi chaos gitu. Peraturan-peraturan yang dulu ada, SPO kalau kita bilang standar operasional prosedur di rumah sakit itu semua jadi berubah. Semua harus mengacu ke bagaimana sesuai dengan protokol kesehatan gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya juga kasih kesempatan Tuhan untuk mengerjakan itu. Akhirnya saya juga harus kadang-kadang pulang lembur untuk mengerjakan ganti SPO, bikin SPO dan lain sebagainya. Dan waktu itu ada sebuah shifting yang berubah juga di rumah sakit saya, dan kebetulan saya ada di sana gitu. Pokoknya kayak semua tiba-tiba dan nggak ngerti gitu kan. Ada ekstra kayak Tuhan bukan tekan sih, kayak diperes. Kalau saya bilang tuh kayak jeruk mau diperes Tuhan, bukan cuma pakai peres biasa gini, tapi pakai alat yang ini jeruknya terus diperes gitu kan, sampai bener-bener ya wes diperes gitu kan. Setiap hari isinya tuh kayak mau nangis terus gitu kan. Capek Tuhan, capek. Tapi justru ternyata ketika ditekan itu saya menemukan gitu, yang ini nggak penting dibuang. Nah, hidup saya itu mungkin tampaknya seperti jeruk gitu, ya tampaknya besar dan sebagainya. Tapi ketika diperes ada banyak yang tidak penting gitu, dan itu perlu dibuang. Dan yang dipentingkan apa? Sarinya yang ada di dalam itu. Nah, ketika jeruk itu diperes kan yang diminum nggak mungkin kulitnya dong ya, yang diminum kan jeruknya. Atau mungkin teman-teman beda ya. Mungkin bijinya. Ya, bangsa yang berbeda. Alhamdulillah gitu kan, kita minum jeruknya, dan saya ternyata tahu gitu loh, Tuhan tuh mau peres hidup saya supaya yang tidak penting itu dibuang aja, yang diambil memang sarinya itu, esensinya tuh di sana, sari dari buah jeruknya itu. Berjalannya waktu, saya nggak tahu gimana ceritanya, saya nggak pernah punya cita-cita yang seperti ini gitu kan, sampai pada akhir 2021 gitu kan, saya ketika kita lagi ibadah 3 hari pertobatan itu, saya lupa namanya apa, itu saya merasa benar gitu kan. Ada sebelum kejadian itu saya ngalami ketinggalan pesawat nih gitu. Oke, saya pergi ke Kalimantan waktu itu, dan saya ketinggalan pesawat bersama dengan rombongan. Dan saya harus membayar harga lebih gitu kan. Kemarin sudah beli tiket, hari ini harus beli tiket lagi. Ternyata itu sebuah tamparan keras lagi dari Tuhan gitu. Kamu nggak bisa ketinggalan lagi pesawat gitu. Karena beberapa waktu sebelumnya ada beberapa orang mimpi saya itu bawa koper dan pergi di airport gitu. Saya mau pergi kemana nih Tuhan gitu kan. Aduh, kalau udah dimimpikan orang itu kayak sesuatu yang berbahaya. Ya. Dan ternyata di hari H keberangkatan itu kok malah saya ketinggalan pesawat. Itu sebuah tamparan dari Tuhan gitu kan. Nah, tidak boleh ketinggalan lagi. Makanya di hari pertobatan itu saya tidak mau ketinggalan Tuhan. Tuhan mau apa? Ketika saya buka hidup saya sama Tuhan, apa yang saya cintai di pekerjaan saya belajar ini itu, saya ngalami ini itu bersama dengan Tuhan. Saya bahagia lah, maksudnya jadi bagian di hidup orang yang awalnya tidak kita kenal. Bahkan ada orang-orang, pasien-pasien yang sampai menganggap saya itu anaknya, cucunya gitu. Dia nggak mau pulang kalau belum dapat nomor saya. Aneh banget kan. Makanya sampai hari ini dia minta nomor saya, minta nomor Instagram saya, dia kepoin saya dan sebagainya kayak gitu. Saya merasa keluarga gitu. Saya merasakan apa yang mereka rasakan, dan mereka ikut berbahagia ketika saya berbahagia kayak gitu kan. Lucu banget aja gitu loh. Orang-orang yang tidak kita kenal awalnya malah jadi keluarga. Sampai pada akhirnya, tapi di hari itu akhirnya saya paham gitu kan. Ya, memang pesan kemarin nggak boleh ketinggalan pesawat, dan ini waktunya gitu. Tongkat estafet sudah diberikan ke saya, tambah lagi waktu upacara Tuhan bilang kamu bisa lakukan lebih dari ini. Ya, itu sebagai sebuah konfirmasi gitu. Saya masih ngeyel waktu itu sama Tuhan. Tuhan, apa nih? Maksudnya saya nggak bisa melihat waktu itu saya harus ngapain. Sampai satu titik gitu, saya tuh ingat saya tuh pernah mimpi di suatu siang gitu, habis ibadah KFS ya. Gitu kan, waktu itu zaman COVID lagi meledak, cuma beberapa orang yang bisa ke gereja, dan waktu itu saya ibadah di rumah. Selesai ibadah, saya tidur nih, suka ya tidur siang gitu ya. Dan ketika saya tidur itu saya mimpi ada orang bilang, Din, kakimu itu sakit gitu. Nah, enggak sakit ya Din, enggak, coba kamu berdiri. Loh, nggak bisa toh gitu. Aku juga bingung waktu itu dalam mimpi saya tuh kaki saya sebelah kanan itu nggak bisa bergerak.
ini kenapa ya, ini kenapa gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya saya sadar bahwa kaki saya itu patah di bagian sini gitu ya, di pangkal paha gitu kan. Nah, di pangkal paha itu patah, kaki saya tidak bisa bergerak, saya kesakitan. Akhirnya saya bangun, apa nih, kok patahnya pangkal paha gitu kan. Dan pangkal paha itu kalau misal secara ilmu medis itu ya membuat kita tidak bisa mobilisasi jelas. Yang kedua ada perdarahan yang hebat. Gitu. Jadi artinya kalau orang perdarahan hebat, kalau secara medis itu akan shock gitu kan, dan jantungnya akan kelak, tidak akan bekerja dengan baik. Gitu. Namanya shock, istilahnya bukan shock kaget. Ya, istilah. Ada istilah istilah shock kayak gitu. Nah itu akan mengakibatkan mengancam nyawa kayak gitu. Seperti itu. Ya, jadi lah itu membuat saya tuh kenapa ya Tuhan, bahwa saya ingat cerita Yakub waktu itu, bagaimana Yakub itu lari-lari karena dia dikejar gitu kan, dia bohong sini situ, dia ngibulin ini itu, tapi Tuhan itu tahu bahwa destininya dia itu bukan itu, destininya dia itu Israel gitu kan, destininya dia itu sebagai umat pilihan Tuhan dari dia lahir, tapi dia mengalami kehidupan yang dia bohong ini itu, tapi Tuhan patahkan pangkal pahanya untuk apa? Untuk mengembalikan dia ke mimpinya. Nah waktu itu saya tidak tahu apakah itu proses Tuhan untuk mengingatkan saya, ayo kembali ke mimpimu. Waktu itu saya belum sadar sih mimpi saya itu apa. Nah sebenarnya mungkin tahu tapi saya nggak sadar ya, itu kenakalan ya. Ya setelah mimpi itu saya ingat, akhirnya ada satu orang lagi juga ini cerita tiba-tiba tuh WA dan bilang, intinya cuma banyak kalimat tapi satu kata itu diulang sampai 22 kali. Dalam satu chat, itu chat panjang, dia cuma bilang run, lari. Setelah saya mimpi itu dia cuma bilang run. Lah kan kaki saya patah ya, kok disuruh berlari, tapi lari sesuai dengan apa yang ada di dalam hatimu. Nah semakinlah saya tuh bingung gitu, Tuhan ini apa lagi gitu kan, ini apa lagi. Loh saya bisa loh, waktu itu saya nawar sama Tuhan, bisa sih saya mengerjakan ini semua mimpi-mimpinya Tuhan dengan saya tetap bekerja. Tapi waktu itu sampai pada akhirnya saya tidak mau lagi ketinggalan gitu kan, saya tidak mau lagi ketinggalan momennya Tuhan gitu kan, sampai pada akhirnya ya udah di akhir 2021 saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya yang notabene saya suka, seperti saya dulu meninggalkan Solo, Kartasura untuk pergi ke Jogja, bagaimana Tuhan bentuk hidup saya di sana. Dan hari ini saya disuruh Tuhan meninggalkan lagi gitu kan, meninggalkan tempat pekerjaan saya yang bukan tentang pekerjaannya sih ya, tapi tentang bagaimana nikmatnya gitu loh ya. Nikmatnya menjadi seorang perawat gitu kan, saya harus lepaskan itu dan otomatis saya harus rilis gaji saya gitu ya. Ya agak lucu juga sih, biasanya suka sih ya saya nata keuangan kayak gitu. Sekarang yang kita tahu nggak ada. Angkanya mungkin masih ada ya. Kertasnya nggak ada. Nah itu ya, agak lucu aja sih waktu itu pertama kali gitu. Oke Tuhan, baik. Ya sudah gitu kan. Saya rilis semua jaminan kesehatan dan sebagai seorang perawat tuh jaminan kesehatannya luar biasa loh saudara. Jadi jangan takut jadi perawat. Nah tapi ternyata saya punya sesuatu gitu kan yang kekal gitu kan, Mbak. Ketika saya harus lepas itu, akhirnya singkat cerita saya ajukan resign waktu itu tuh juga tidak mudah juga karena rumah sakit masih istilahnya gondeli ya gitu kan. Gondeli itu apa ya bahasa Indonesia ya? Mengikat. Iya masih mengikat, menahan masih menahan kayak gitu sampai pada akhirnya bolehnya di 2022 di Januari. Baiklah di Januari ini saya resmi untuk keluar dari pekerjaan saya. Awalnya juga bingung gitu kan, orang tua, lah kamu gimana, kamu masih butuh banyak dan sebagainya. Kalau ngejar butuh ya ndak habis-habis dong gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya let it be lah gitu lah. Tuhan mau seperti apa. Dan di akhir hari terakhir saya bekerja, waktu itu adalah hari terakhir ujian saya untuk masuk ke perguruan tinggi. Ceritanya saya mau kuliah lagi. Nah itu adalah final testnya di hari itu. Tapi ada satu kejadian,
pasien saya jatuh gitu kan. Oke. Karena saya harus urusi dia. Cukup parah waktu itu jatuhnya, dan efeknya juga cukup banyak. Nah, waktu itu saya nggak mungkin tinggalkan teman-teman saya, karena waktu itu saya yang pegang penanggung jawab shiftnya waktu itu. Saya nggak bisa tinggalkan teman-teman saya, tapi saya juga nggak bisa tinggalkan kuliah saya. Waktu itu saya cuma berdoa di nurse station dengan teman-teman saya lari-lari sana sini. Saya bilang, Tuhan, saya harus lepaskan apa enggak? Karena saya kuliah ini juga Tuhan suruh gitu loh, istilahnya. Waktu itu sempat Tuhan ambil, Tuhan taruh, Tuhan ambil, Tuhan taruh. Ya, Tuhan mempermainkan hati. Nah, kayak apa ya, kacau banget lah gitu kan. Semua rencana-rencana tuh semua dikacaukan Tuhan gitu, sampai pada akhirnya ini gimana nih, mau tak rilis apa gimana? Sampai pada akhirnya muncullah satu ide, saya ujian di rumah sakit, habis itu nanti baru saya urusi lagi gitu. Ketika saya ujian, teman-teman itu tuh tiba-tiba pakai Zoom kan ya, interview pakai Zoom. Selama perjalanan menunggu interview aman saja, tapi ketika saya masuk ke ruang interview ya, hilang sinyal. Saya baru ditanyain, perkenalkan dirimu, tiba-tiba sinyal hilang, mati beberapa menit. Saya nggak paham waktu itu, saya cuma diam aja karena saya di ruang isolasi kan, jadi sinyal memang terisolasi juga gitu. Saya nggak bisa minta tolong siapapun waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang suruh, ya wes, aku berjalan. Kalau memang ini bukan Tuhan, ya saya nggak mau paksa gitu kan. Tapi ya ada gelo lah di dalam hati gitu kan. Gelo, saya harus waktu itu saya nggak bisa nahan lagi, nangis lah saya di sana. Kondisi pasien saya kok ya parah dan lain sebagainya. Aduh, gimana nih Tuhan, ini hari terakhir saya kerja, hari terakhir saya ujian. Dan itu ada kasus-kasus seperti itu. Akhirnya waktu itu satu hari itu saya nggak bisa tidur, saya cuma isinya nangis saja gitu. Habis jaga malam tapi nangis, matanya sampai bengkak-bengkak gitu. Tapi waktu itu saya bersyukur, saya ambil waktu untuk berdoa. Bahkan berdoa aja cuma diem saja gitu kan, nangis. Waktu itu Tuhan cuma bilang, aku mengasihimu kayak gitu. Ya, nggak bisa nangis lagi. Oh Tuhan gitu kan. Iya, aku tahu Tuhan mengasihiku gitu. Seperti waktu pertama kali Tuhan panggil saya, Tuhan cuma bilang, aku mengasihimu. Ya, jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah meminta sama hidup saya. Aku minta kuliahmu, aku minta pekerjaanmu, aku minta keluargamu atau apa, itu Tuhan tidak pernah minta gitu. Cuma Tuhan bilang, aku mengasihimu. Dan itu adalah kalimat ajaib yang merusak hidup saya. Ya, aku mengasihimu. Tuhan bilang, kalau kita dikasihi seseorang, pasti kita nggak mungkin dong nggak membalas kasih itu gitu kan. Kalau mama papa kita bilang, aku sayang sama kamu nak, otomatis dia pasti akan gimana caranya memberikan yang terbaik buat saya. Terus saya masa iya nggak membalas gitu kan. Ya, itu rasanya tuh seperti itu gitu loh. Tuhan tuh berulang kali ngomong, aku mengasihimu. Kayak Tuhan tuh cuma diem di samping saya, cuma bilang, aku mengasihimu. Wah, nggak bisa gitu kan. Gimana ini Tuhan? Oke, akhirnya saya tahu gitu. Saya sadar malam itu saya berdoa, ternyata yang terbaik di hidup saya sekarang itu bukan Tuhan gitu kan. Saat itu itu bukan Tuhan lagi. Apa? Ya pekerjaanku, profesiku sebagai seorang perawat itu ternyata menggantikan Tuhan yang terbaik. Bahkan panggilan saya untuk mimpi-mimpi saya itu menggantikan Tuhan yang terbaik kayak gitu. Jadi kayak jeruk tadi, saya justru malah cari jeruknya yang besar, bukan sarinya, bukan esensinya dari minum jeruk kayak gitu. Saya sedang salah fokus waktu itu, dan malam itu cukup mengubah hidup saya, dan encounter tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Encounter ada di kamar aja gitu ya. Dan di situ mengubah banyak sih. Habis itu besok paginya saya dikasih kesempatan untuk ngomong di depan teman-teman semua perawat. Saya bilang ke mereka, jadi perawat itu berharga ya, jangan sia-siakan kayak gitu. Karena saya tahu ada banyak perawat, saya tidak mau judge, cuma ada banyak perawat yang sekolah perawat karena terpaksa. Yang kedua, ketika mereka bekerja karena butuh. Yang ketiga, ya wes, karena ini pekerjaanku, aku bekerja sesuai dengan SPO saja, habis itu pulang udah gitu. Ya jadi pekerja seperti itu. Tapi ketika kita bisa menikmati proses menghayati lah istilahnya, makna menjadi esensinya menjadi seorang perawat itu ya gitu lah. Ada begitu nikmatnya kita bisa
berbagi hidup dengan banyak orang, melayani banyak orang. Nah, ada banyak orang-orang yang seperti itu gitu loh. Apalagi dulu saya dibawa Tuhan ke satu kampus, isinya perawat semua, orang dari luar-luar pulau. Mereka sama sekali nggak ngerti kenapa mereka menjadi seorang perawat. Itu kan lebih sayang lagi gitu kan. Mereka udah bayar mahal-mahal, mereka sekolah, tapi mereka nggak tahu mereka ngapain jadi perawat. Gitu. Nah, itu yang membuat saya jadi tidak bisa lagi menahan diri saya. Oke, baik gitu kan. Ya wis lah Tuhan, saya taruh semuanya sama Tuhan. Ya wis, ternyata yang terbaik itu ternyata kemarin saya salah, saya harus taruh. Ya itu tadi, Tuhan buat saya kepepet gitu, buat saya dipepet tenan, dikejar Tuhan tenan. Mungkin pangkal paha saya dipatahkan Tuhan beneran gitu. Cuman karena Tuhan cuma mau tahu hati saya. Wow. Dia seakan-akan mengambil kayak pekerjaan saya. Tuhan kayak seakan-akan ngambil kuliah saya gitu, wes nggak ada harapan lagi Tuhan. Tapi ternyata Tuhan cuma mau lihat hatiku gitu. Dan endingnya sih memang saya keterima di kuliah gitu. Itu sebuah sebuah hal yang tidak mungkin sebenarnya. Tapi waktu itu ketika saya buka pengumuman, Tuhan cuma bilang, let's see gitu kan. Aku nggak ambil mimpimu, aku cuma kejar hatimu. Bukan panggilanmu yang terpenting lagi gitu kan, tapi hatimu itu lebih penting untuk mengerjakan bangsa ini, untuk mengerjakan mimpi yang itu mimpiku loh tuh, bukan mimpimu gitu kan, mimpiku yang aku taruh buat kamu. Jadi fokusnya bukan ke mimpinya, fokusnya bukan ke panggilannya, tapi fokusnya ke hati gitu, ke siapa yang memanggil engkau gitu. Dan kemarin saya salah gitu kan, dan saya ditobatkan, Tuhan benar-benar dirubah. Memberi yang terbaik gitu kan, memberi yang terbaik itu sesakit ini gitu kan. Nah, waktu Abraham gitu kan, waktu Abraham memberi Ishak kan, yang dia tahu pasti pikiran manusia, karena manusia kan emang diciptakan Tuhan punya akal budi. Pasti Abraham waktu itu juga mikir perhitungannya, ini anak sudah dinanti lama, ini anak yang satu-satunya. Oke, dia beri buat Tuhan. Pasti pikirannya juga kemana-mana, tapi dia cuma taat gitu kan. Dia taat, imannya cuma percaya bahwa Tuhan yang suruh, Tuhan yang suruh dia beri, ya wis beri. Dan ketika dia beri, ternyata bukan diambil, memang Tuhan cuma mengejar hatinya Abraham waktu itu. Benar-benar saya bersyukur gitu. Ada satu orang itu, ketika saya cerita dalam kepungetan saya waktu itu, saya nggak doyan makan seharian, tiba-tiba saya dipanggil untuk makan. Ya itu agak lucu juga sih. Satu orang ini bilang, Tuhan itu terlalu sayang. Dia cerita justru malah tentang hidupnya. Tuhan itu terlalu sayang dengan aku, makanya kenapa Tuhan uli-uli hidupku. Nah, ketika dia cerita tentang hidupnya, justru saya terberkati sendiri, saya nangis sendiri lah gue ngopo nangis gitu. Lagi saya cerita aku gitu, teman saya tuh. Ya, tapi memang saya terberkati dengan omongan dia. Ternyata Tuhan tuh sayang, segitu sayangnya sama aku. Dia tidak mau kehilangan saya hanya untuk sebuah ministry. Tuhan tidak mau kehilangan saya hanya untuk sebuah mimpi gitu loh. Makanya Tuhan kejar hati saya sebegitu rupa. Saya sudah tidak bisa kemana-mana, kayak udah nempel tembok, udah gitu kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan makan waktu itu pun sudah tidak doyan apa-apa, wis dibuat kayak Paulus buta gitu, tidak bisa makan minum 3 hari kayak gitulah. Ya wes, tapi Tuhan cuma mau kejar apa yang ada di dalam kita, hidup kita, hati kita gitu. Kalau boleh share di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 itu, maksud dari semuanya ini adalah menguji kemurnian hatimu. Ya, yang jauh lebih daripada salah dibaca aja. Mbak Dina aja yang baca, atau aku juga baca? Oke. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud semuanya itu hanya untuk menguji gitu ya, membuktikan bahwa iman kita tuh murni. Iman kita ya percayanya mbak Tuhan, bukan iman kita percayanya pada gaji yang akan menjamin kita. Iman kita itu percaya pada istilahnya pencapaian-pencapaian kita yang membuat kita aman lah, stay aman gitu. Ada orang bilang, kok
anu ya Mbak, apa namanya, biasanya kamu tuh pilihannya aman-aman lah ini memang sedang tidak aman hidup saya gitu ya, apa ya, kacau lah. Waktu itu tuh saya tuh punya tagline itu, Tuhan mencintai kekacauan, karena benar-benar semua kacau, serba nggak paham mau gimana. Tapi ternyata saya tahu di tengah kekacauan itu Tuhan cuma cari hati saya. Ya itu yang lebih berharga daripada emas yang tanah. Makanya Tuhan uji pakai api. Apa enak ya, rasanya tidak enak ya, dibakar lah, dibanting lah, dipepet Tuhan, tapi Tuhan nggak pakai kekerasan ya, dia tuh cuma mepet saya dan bilang aku mengasihimu gitu ya, kalimat situ gitu ya, yang membuat saya nggak bisa apa-apa ya. Wow. Oke. Ini cerita yang luar biasa sih sebenarnya yang dibagikan sama Mbak Dinar gitu ya. Karena kadang ketika kita kita dapat mimpi nih sama Tuhan, kita dapat mimpi dapat mimpi dari Tuhan, ngerjain sesuatu, tiba-tiba kita dapat nih mimpinya nih, dan kita jadi fokus ke sana gitu, dan itu yang Tuhan jadi nggak suka gitu ya kadang ya. Dan itu yang mungkin bisa jadi reminder juga buat sobat BMTV dimanapun kalian berada gitu. Bukan tentang resign-nya sih sebenarnya ya, bukan tentang resign-nya, bukan tentang kehilangan kuliahnya, akhirnya Mbak Dinar dapat kuliah kok gitu. Bukan tentang kuliahnya, tapi balik lagi tentang hati kita masing-masing gitu. Karena Tuhan tuh melihat hati, bukan melihat fisik kita, bukan melihat apa yang kita kerjakan, itu nggak penting sebenarnya ya. Itu luar biasa. Dan mungkin ada banyak orang juga yang setelah ini mungkin akan ngomongin Mbak Dinar, kamu tuh gini. Ya gimana tuh? Ya mungkin akan ada banyak yang melihat dari sudut pandang yang lain. Setelah ini mungkin ya Mbak Dinar ya, semangat. Aduh, luar biasa. Dan setelah ini Mbak Dinar, what next? Oke. What next? Saya cuma manut sama Tuhan gitu kan. Ya saya udah tahu benar gitu bahwa ya ini sari-sarinya udah tinggal sari-sari aja gitu. Nggak bisa kelihatan wujudnya, cuma tinggal diminum gitu ya. Itu esensi minum jeruk itu tadi. Oke, saya manut aja sama Tuhan gitu kan. Tuhan mau buat saya seperti apa gitu, mau mengerjakan memang mimpi saya di kesehatan dan saya mau kerjakan itu gitu. Tapi ya sekali lagi udah nggak bisa lagi bikin agenda sendiri gitu kan, karena semuanya Tuhan yang suruh gitu kan, Tuhan yang suruh, dan nggak bisa lagi tahan hidup saya gitu untuk mengerjakan hatinya Tuhan, karena ini semua jelas sudah konfirmasi yang kesekian. Terlalu banyak ya. Ya ini waktunya Tuhan, ini maunya Tuhan, dan ini caranya Tuhan. Kalau bilang God's will, God's way, God's time. Ini semua sudah udah pada waktunya, pada jalannya, dan pada kehendaknya. Saya tinggal berjalan aja mengerjakan gimana caranya di Kota Sehat Indonesia. Ya, nggak tahu gitu ya. Nanti berjalan gitu. Yang penting saya sudah ada di sini Tuhan. Tuhan mau bawa kemana? Ya ayo. Keretanya jalan, ayolah. Enak ya. Ngomong enak. Enak ya loh. Tapi yang paling ketika mungkin terlihat manusia, kelihatan mata itu kayak kita meninggalkan banyak hal, maksudnya melepaskan banyak hal, tapi sebenarnya kita itu malah di tempat yang aman ya. Yes. Ada satu ayat nih bagus di atasnya. Okay. Jadi di atasnya ayat 7, ayat yang ke 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Wow. Nah, ini kemarin adalah masa di mana saya seperti dilahirkan kembali sih. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya kan? Kayak nggak ngerti apa-apa tapi cuma diajari Tuhan berharap gitu. Terus ayat keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Pekerjaan saya bisa binasa, dan tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Wow. Jadi ya wes seakan kehilangan banyak, tapi ternyata kita dapat yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Itu mau dibuka sama Tuhan gitu buat setiap kita yang mau ngosongkan hidup lah istilahnya. Kalau baskom kita penuh, Tuhan kasih akan tumpah-tumpah aja. Tapi ketika kita kosong, hidup kita kosong, ya udah Tuhan akan isi, kita akan bisa terima. Yes. Wow. Ya itu tadi, maksudnya orang boleh menilai apapun, tapi sebenarnya
kita itu dapat sesuatu yang kekal itu sebenarnya. Ketika kita menaruh semuanya di hadapan Tuhan, menaruh kehidupan kita, menaruh pekerjaan kita, masa depan kita di tangan Tuhan, Tuhan yang akan pegang kendali gitu sih. Wow, luar biasa. Yang terakhir Mbak, mungkin Mbak Dinar bisa memberikan pesan untuk Sobat BMTV, apa yang dialami boleh dibagikan gitu. Oke, buat Sobat BMTV dimanapun berada, setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tidak semua harus lewati jalan seperti saya gitu. Secara manusia memang logikanya tidak masuk gitu ya, logikanya tidak masuk lah. Pokoknya ya mungkin kalau bagi orang-orang tua gitu kan, orang tua saya juga mungkin kok kayak gini gitu. Tapi setiap kita punya ceritanya bersama dengan Tuhan sendiri-sendiri. Jadi jalani aja ceritamu bersama dengan Tuhan. Yang penting itu tadi, kalau Tuhan sudah panggil, jangan lari gitu. Kamu mau lari kemana pun ya, mau ke ujung dunia sekalipun, mau ke Samudra Antartika, ya pokoknya kamu nggak bisa lari kalau Tuhan sudah panggil kamu. Yang Tuhan cari itu bukan ininya jadi, mimpi-mimpinya Tuhan itu jadi, tapi memang Tuhan kejar kita. Tuhan mau kita ada di dalam ceritanya, makanya Tuhan kejar. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan kejar. Daripada sakit ya, dikejar-kejar kecapean, kita lari-lari terus, ayolah kita ikut saja gitu ya, menyerahkan diri. Ini Tuhan. Itu konklusi yang paling bagus sih, menyerahkan diri daripada kita capek ya kan. Iya benar. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Dinar sudah sharing, sudah cerita pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan yang masih fresh gitu ya. Mungkin bisa dibilang masih fresh dong ya. Dan kita dikasih kesempatan untuk mendengar gitu ya, melihat, mendengar, dan ikut nggak merasakan sih, ikut ngerasain aja sih, apa ya bahasanya ya, ikut gitu. Nggak ya, ikut mendengar, ikut mengikuti perjalanan Mbak Dinar. Mungkin nggak sedetail kalau gini ya, mungkin Sobat BMTV nggak terlalu deket, tapi semoga apa yang dibagikan Mbak Dinar ini bisa memberkati Sobat BMTV juga dimanapun kalian berada. Dan akhir kata, kami pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat BMTV juga yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video yang ada di Berita Mujizat TV. Terima kasih sekali lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Berita Mujizat TV.